Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep pangsit rebus yang simple dan praktis sebagai menu berbuka puasa kita. Pangsit rebus ini sangat lembut banget loh sahabat, dan rasanya itu enak banget ya. Berkuah dan cocok banget untuk dijadikan menu berbuka puasa kita. Bahannya juga murah, sederhana, dan membuatnya juga gampang. Hasilnya juga banyak loh sahabat, bisa disimpan di lemari pendingin dan kita rebus pada saat kita membutuhkannya. Untuk bahan-bahannya sahabat, dapat melihatnya di sini atau di dalam kolom description ya di bawah. Siapkan kulit pangsit secukupnya. Kulit pangsit ini dibeli di pasar tradisional ya sahabat. Satu bungkus harganya 8.000 pada saat Wangi Pandan membelinya. Beli saja yang untuk spesial direbus dan tanpa pengawet dan boraks ya jika ada. Kemudian daging ayam sebanyak 200 gram yang akan kita cincang kasar. 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe yang akan kita haluskan. Kemudian 1 batang daun bawang atau bawang pre kita cuci bersih, kemudian kita rajang seperti ini. 1 butir telur dan 3 sendok makan tepung tapioka. Jika tidak ada tepung tapioka, bisa diganti dengan tepung sagu atau tepung terigu ya sahabat, bisa juga kok. Kemudian kecap asin. Di sini Wangi Pandan menggunakan juga minyak wijen ya sahabat, dan merica bubuk. Kemudian saus tiram. Jika keempat bahan ini tidak ada, sahabat dapat menggantinya dengan garam dan kaldu bubuk ya. Sama saja, hanya berbeda rasa sedikit saja kok sahabat. Kemudian untuk bahan kuahnya, siapkan 1 siung bawang putih, bisa ditambah jika suka ya, dan 1 ruas jahe. Dan setengah batang daun bawang atau bawang pre yang telah kita cuci bersih dan kita rajang seperti ini sebagai taburan ya. Dan juga 2 sendok makan bawang goreng ya, bisa digoreng sendiri atau dibuat sendiri ya. Sedangkan bahan tambahannya di sini Wangi Pandan menyediakan sayur sawi ya sahabat, sawi hijau. Jika tidak ada lewati saja ya. Ini hanya opsional saja di bulan puasa agar kita dapat makan sayur ya. Cara membuatnya: pertama-tama cincang daging ayam. Bisa juga sahabat menggunakan blender ya. Namun di sini Wangi Pandan manual saja. Dicincang kasar seperti ini. Kemudian tuang ke dalam sebuah mangkuk. Haluskan 2 siung bawang putih dan 1 ruas jahe. Kemudian tambahkan telur ke dalam ayamnya. Kocok sebentar telurnya lalu kita campurkan ya. Lalu tambahkan tepung tapiokanya.
dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan kecap asin. Untuk takarannya sesuaikan dengan selera ya sahabat. Di sini wangi pandan mengira-ngira 1 atau setengah sendok teh saja ya. Saus tiram dan merica bubuknya. Kemudian yang terakhir adalah minyak wijennya. Minyak wijen ini fungsinya untuk memberikan aroma yang khas ya sahabat. Biasanya di masakan-masakan Chinese food menggunakan minyak wijen ini ya. Kemudian tambahkan daun bawangnya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu tambahkan bawang putih yang telah kita haluskan tadi ya bersama dengan jahe. Aduk kembali. Kemudian sisihkan. Siapkan kulit dari pangsitnya. Dan sedikit tepung tapioka yang telah kita campur dengan air sebagai perekat ya. Jika sahabat menggunakan tepung sagu, gunakan saja tepung sagu. Kemudian ambil 1 sendok teh adonan, kemudian gulung hingga setengah. Lalu kita balik dan kerutkan bagian sampingnya, beri perekat. Kemudian tempelkan satu sama lain sambil ditekan menggunakan jempol. Kita ulangi ya. Ambil 1 lembar bagian kulit, kemudian letakkan 1 sendok teh adonan isi, gulung, kemudian balik, kerutkan, dan beri perekat. Kemudian kita tempelkan dan kita tekan seperti ini ya. Ulangi sekali lagi ya sahabat. Ambil 1 bagian kulit, beri 1 sendok teh adonan isi, kemudian gulung, balik, dan kerutkan bagian sisinya, beri perekat, dan tempelkan satu sama lain sambil ditekan menggunakan jempol. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan hingga seluruh adonan isi ini telah terisi di dalam kulitnya ya. Dan siap untuk kita rebus nanti. Untuk sisa dari kulitnya, wangi pandan akan menggorengnya ya sahabat. Walaupun ini kulit pangsit rebus, tetap bisa digoreng kok sahabat. Di sini hanya opsional saja. Wangi pandan membentuknya bulat-bulat seperti ini ya. Kemudian tengahnya diberi perekat sedikit dan ditumpuk sampai 6 lembar. Kemudian ditekan bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Lalu haluskan 1 siung bawang putih dan 1 ruas jahe. Kemudian tumis menggunakan 2 sendok makan minyak goreng hingga berwarna kecoklatan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa loh untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis lama-lamanya kok. Terima kasih ya sahabat sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Rebus air dalam panci hingga mendidih ya. Kemudian masukkan pangsitnya satu persatu hingga pangsit ini mengambang dengan sendirinya ya. Jangan ditutup ya sahabat. Nah, setelah mengambang seperti ini, tandanya pangsit ini telah setengah matang ya. Kemudian tambahkan bumbu yang telah kita tumis tadi ya, bawang putih dan jahe sedikit tadi. Lalu tambahkan kecap asin sesuai selera saja ya sahabat jumlahnya. Saus tiram, merica bubuk, dan terakhir adalah minyak wijennya. Aduk-aduk kembali dan diamkan selama 1 menit ya sahabat. Sedangkan untuk sawinya bisa langsung dimasukkan di dalam sini ya. Namun Wangi Pandan memisahkan saja merebusnya ya. Karena ada anggota Wangi Pandan, anggota keluarga yang kurang suka dengan sawi ini. Jadi Wangi Pandan pisahkan saja. Nah, seperti ini ya sahabat. Setelah itu goreng sisa dari kulit pangsit tadi hingga berwarna kecoklatan sebagai pelengkap ya.
Lalu siramkan kuah ke dalam pangsit jika dipisahkan seperti wangi pandan tadi ya. Dan jangan lupa untuk ditaburi daun bawang dan bawang gorengnya. Kemudian hidangkan hangat-hangat seperti ini ya sahabat. Segar sekali ya untuk menu buka puasa kita. Bisa dilengkapi dengan sambal buatan sendiri atau saus sambal ya sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.